Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Nafa Triani. Nah, pada video kali ini kita lanjut ya pada bab yang berikutnya, yaitu kita akan memasuki pada bab yang keempat, di mana kita akan mempelajari mengenai IP address dan subnetting. Oke, yang pertama-tama kita akan mempelajari mengenai pengenalan IP address dan subnetting, teman-teman. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address, teman-teman. Sedangkan subnetting itu adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, teknik subnetting itu membuat skala jaringan yang lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP, di mana di IP address itu kan ada kelas-kelasnya ya teman-teman, ada kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, di mana ketika beberapa device ingin saling berkomunikasi, maka mereka akan membutuhkan yang namanya IP address, teman-teman. Nah, untuk saat ini IP address yang tersedia yaitu ada IPv4 dan IPv6, di mana pada IPv4 itu penulisannya dalam bentuk oktet, yang setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit, teman-teman. Dan jika dijumlah, maka totalnya itu ada 32 bit. Seperti ini x titik x x x, jadi ini itu ibaratkan 8.8.8.8, di mana jika dijumlahkan itu 32 ya teman-teman. Nah, untuk angka pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255 ya teman-teman. Dan di sini terdapat contohnya yaitu 192.168.1.1/24. Nah, di sini ini itu merupakan contoh dari angka desimal 0 sampai 255 ya teman-teman. Nah, pada IP atau Internet Protocol ini, kita kan sering mendengar berbagai istilah ya teman-teman, seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, IP range, dan lain sebagainya. Nah, untuk penulisan IP address versi 4 itu, yang benar, kita perlu prefix ya teman-teman. Jadi prefix itu merupakan yang ini teman-teman, slice 24. Di sini bisa saja slice 25 atau lain sebagainya ya teman-teman, tidak hanya bisa slice 24 saja. Nah, untuk prefix ini itu berhubungan dengan proses subnetting, teman-teman. Jika untuk mikrotik itu kita menggunakan penyebutan atau istilah dengan prefix, sedangkan ketika kita belajar dengan Cisco, itu untuk penyebutan prefixnya bukan prefix, melainkan subnet mask. Jadi tujuannya sama, tetapi istilahnya berbeda ya, teman-teman. Nah, jadi prefix atau subnet mask itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, di sini bisa diambil contoh slice 24, itu IP yang dapat digunakan adalah misalkan 256 ya teman-teman. Jadi nantinya jika slice-nya ini bukan slice 24, maka nanti kita bisa hitung berapa IP yang dapat kita gunakan. Nah, untuk mencari berapa sih prefix yang sesuai, itu kita akan menggunakan proses subnetting, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Oke, contohnya di sini dalam satu jaringan itu memiliki 6 PC ya teman-teman. Nah, di sini kita tidak tahu IP berapa yang dapat digunakan dalam satu jaringan ini yang memiliki 6 PC. Nah, misalnya kita akan menggunakan slice 24 nih teman-teman. Nah, maka itu terlalu banyak ya, karena slice 24 itu IP yang tersedia itu 256. Sedangkan kita itu hanya perlu 6 IP saja. Jadi, jika menggunakan slice 24, maka akan mubazir, karena slice 24 itu menyediakan 256 IP. Sedangkan kita hanya membutuhkan 6 IP saja. Jadi prefix yang tepat kita gunakan untuk 6 PC ini ialah slice 29 ya teman-teman, karena slice 29 menyediakan 8 IP address saja. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yaitu IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian itu terkoneksi ke internet.
Kemudian, alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal dengan Network Address Translation atau disingkat menjadi NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, jadi ketika kalian mengakses youtube.com misalnya, sama saja seperti kalian mengakses IP publik. Kuncinya itu asalkan device-nya terkoneksi oleh internet. Jadi untuk IP itu sendiri, kita akan memfokuskan pada pembahasan IPv4. Nah, untuk IPv4 itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu IP private dan IP public. Nah, untuk IPv4 itu sendiri memiliki 4 oktet, yang setiap oktetnya itu terdiri dari angka desimal 0 sampai 256 IP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar mengenai istilah IP private dan IP public. Karena di sini itu akan berkaitan dengan proses subnetting ya teman-teman. Nah, untuk ciri utama IP private itu bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal dan tidak menggunakan internet ya teman-teman. Untuk contoh jaringan lokal itu misalnya ada web sekolah, web kantor yang terdiri dari beberapa device. Untuk web yang ada di kantor, di sekolah itu sudah dipastikan menggunakan IP private ya teman-teman. Nah, untuk alamat IP private ini dibagi menjadi 3 kelas, di mana setiap kelasnya itu sudah didefinisikan range-nya ada berapa sampai berapa. Nah, jadi IP private itu dibagi menjadi 3 kelas ya teman-teman, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Pada IP private ini tidak dapat secara langsung diakses oleh internet, karena ini itu merupakan bagian penting dari Network Address Translation, atau yang sering disebut dengan istilah NAT ya teman-teman, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal itu menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi nantinya ketika ada perangkat dalam jaringan lokal yang mengakses internet, itu harus menggunakan konsep NAT. Nah, contohnya di sini terdapat perangkat dalam satu jaringan lokal ya teman-teman. Ketika ingin mengakses internet, nantinya akan terhubung ke switch terlebih dahulu. Di sini kita anggap tanda sama dengan ini itu merupakan switch ya teman-teman, di mana switch kita akan hubungkan ke router, lalu di router kita akan hubungkan ke ISP. Nah, jadi pada router ini kita akan melakukan konfigurasi teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai IP address classful dan classless. Di sini, classful addressing itu merupakan pengalamatan IP berdasarkan kelas. Sedangkan classless addressing ini itu merupakan pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas ya teman-teman. Nah, ketika kalian belajar Cisco, maka menggunakan istilah subnet mask ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui berapa prefixnya atau subnet masknya, itu akan dibahas di materi subnetting. Nah, di sini untuk IP private, misalnya saya akan memiliki contoh ini teman-teman. Misalnya saya memiliki 200 host, lalu di sini dalam satu jaringan, maka saya perlu memiliki 200 IP address. Lalu, berapa sih prefix yang sesuai untuk digunakan dalam 200 host ini? Jika kita menggunakan prefix slice 8, IP yang bisa digunakan 16 juta lebih ya teman-teman. Sedangkan perlu 200 IP saja di sini. Jadi untuk prefix yang sesuai itu menggunakan slice 24 ya teman-teman, yaitu jumlah hostnya atau IP-nya adalah 256 host. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kasus subnetting ya teman-teman. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, jadi pada proses subnetting ini kita tidak hanya membahas mengenai prefix atau mencari prefix saja, tetapi di sini kita juga akan mencari yang namanya subnet mask dan lain sebagainya teman-teman. Yang ini, jadi untuk prefix dan subnet mask itu tujuannya sama, tetapi jika prefix itu berbentuk CDI, SIDR, atau yang menggunakan SL, nah misalnya slice 28, slice 24, slice 25, dan lain sebagainya. Sedangkan subnet mask itu berbentuk oktet.
Nah, jadi ini merupakan pengertian-pengertiannya ya teman-teman, di mana prefix ini itu merupakan menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Subnet mask itu representasi dari prefix, di mana menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi subnet mask dan prefix itu sama ya teman-teman, tetapi penyebutan istilahnya itu berbeda. Kemudian ada IP network. IP network itu adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Kemudian ada IP broadcast, yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Dan ada range IP yang tersedia dan bisa digunakan. Oke, jadi ini adalah contoh kasus yang akan kita kerjakan ya teman-teman. Jadi yang kita akan cari yaitu prefixnya berapa, total IP-nya itu berapa, subnet mask-nya berapa, IP network, IP broadcast, range-nya itu berapa. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan kelas yang P ya teman-teman, di mana IP yang kedua ini 172.16 sampai 172.31.255.255. Dan di sini kita memiliki contoh yaitu 12 PC. Oke, yang pertama kita akan mencari prefixnya itu berapa ya teman-teman. Jadi untuk mencarinya atau jumlah IP yang dapat kita gunakan, kita dapat menggunakan perpangkatan 2. 2 pangkat berapa sih yang mendekati jumlah host yang kita gunakan. Jadi tidak kurang dan juga tidak terlalu melebihi teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan perpangkatan 2 pangkat 4, teman-teman. Di mana 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi, dia tidak kurang ataupun tidak lebih. Nah, di sini untuk angka 4, untuk perpangkatan ini, kita gunakan sebagai pengurangan untuk mencari grafik, teman-teman. Jadi rumusnya itu 32 dikurangi angka perpangkatan yang mendekati 12 tadi, yaitu angka 4 ya teman-teman. Jadi 32 dikurangi 4 sama dengan kan 28. Nah, di sini kita beri slice, jadi sama dengan slice 28. Oke, kita lanjut untuk mencari subnet mask. Untuk rumus subnet mask-nya adalah 256. Nah, mengapa kita menggunakan 256? Karena jumlah IP address-nya itu 256. Nah, jadi 256 ini itu dikurangi dengan total IP yang telah kita cari, teman-teman. 256 dikurangi 16 itu sama dengan 240 ya, teman-teman. Jadi IP-nya itu 255, 255, 255, dan di sini 240. Oke, selanjutnya kita akan mencari IP network dan IP broadcast. Di sini IPN itu singkatan dari IP network ya teman-teman, dan IPv ini itu merupakan singkatan dari IP broadcast. Nah, di sini saya sudah mencari hasilnya. Jadi IP network itu pasti diawali dengan 0 ya teman-teman. Nah, 0 ini kemudian ditambah dengan total IP yang sudah kita cari tadi, di mana itu kan 16 ya teman-teman. Kemudian 16 ini itu ditambah IP yang kita cari tadi. 16 ditambah 16 itu sama dengan 32. Nah, ditambah lagi 32 ditambah 16 itu sama dengan 48. Nah, kemudian untuk IP broadcast ini itu merupakan IP dari jumlah IP network dikurangi 1, teman-teman. Jadi 16 itu dikurangi 1 kan sama dengan 15. Kemudian 32 dikurangi 1 sama dengan 31, dan 48 dikurangi 1 sama dengan 47. Nah, di sini untuk 0 dan 15 ini itu merupakan blok subnet yang pertama ya teman-teman. Kemudian 16 dan 31 pada IP network dan IP broadcast ini merupakan blok subnet yang kedua. Dan 32 dengan 47 ini merupakan blok subnet yang ketiga. Oke, selanjutnya kita akan mencari range-nya teman-teman. Misal di sini kita pakai blok 1, maka untuk range-nya itu 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Nah, mengapa seperti ini? Jadi ini itu merupakan prefix yang kelas B ya teman-teman. Tetapi di sini itu IP-nya tidak dapat digunakan. Yang dapat digunakan itu 172.16.1 sampai 172.16
10.14. Nah, mengapa seperti itu? Karena kedua IP-nya itu telah dipakai oleh IP network dan IP broadcast, teman-teman. Jadi 16 sampai 2 ini IP network dan IP broadcast. Maka IP yang dapat digunakan adalah 14 IP. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep blok subnet. Nah, seperti pada video sebelumnya, blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan ya, teman-teman. Jadi di sini terdapat blok subnet 1, blok subnet 2, dan blok subnet 3. Di sini terdapat contoh IP-nya yaitu 10.10.10.0. Ini merupakan blok subnet yang pertama. Nah, setiap blok subnet ini memiliki by default yang tidak bisa saling ping atau saling berkomunikasi, teman-teman. Kita bisa lihat contohnya. Jadi, blok subnet pertama itu milik lantai 1, blok subnet yang kedua itu milik lantai 2, dan blok subnet yang ketiga itu milik lantai 3. Nah, misalkan di sini lantai 1 itu memiliki 6 device ya, teman-teman, di mana blok subnetnya menggunakan blok subnet pertama. Nah, maka blok subnet yang ada pada lantai pertama itu dapat berkomunikasi. Mengapa? Karena memiliki blok subnet yang sama. Sedangkan jika lantai 2 ingin berkomunikasi ke lantai 1, maka tidak akan bisa karena blok subnet yang digunakan itu berbeda, teman-teman. Nah, di sini untuk lantai 1 itu menggunakan blok subnet yang pertama, dan lantai 2-nya itu menggunakan blok subnet yang kedua. Sebenarnya dapat juga diakali dengan routing dan sebagainya, teman-teman. Tetapi itu kita akan bahas nanti ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai IPv4 delivery type. Delivery type itu mekanisme pengiriman data, teman-teman. Untuk delivery type ini, di sini dibagi menjadi 3 ya, teman-teman. Unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast itu one-to-one communication. Jadi pengiriman data yang penerimanya itu tepat di satu host saja. Contohnya yaitu penggunaan atau komunikasi cara kerja dari IP address kelas A, B, dan C. Jadi ketika satu host itu mengirimkan satu data, yang menerima ada satu. Selanjutnya untuk multicast itu one-to-many communication. Jadi pengiriman data dari satu host ke beberapa penerima yang dalam satu grup. Contohnya adalah cara kerja dari IP address kelas D. Walaupun di sini untuk kelas D itu tidak digunakan, tetapi ini termasuk dari cara kerja multicast untuk delivery type-nya. Di sini satu host itu mengirimkan data dan penerimanya itu tidak hanya satu, tetapi ada beberapa, teman-teman. Lalu ada broadcast, yaitu one-to-all communication. Jadi ini tuh merupakan pengiriman data ke semua host yang sama dalam satu jaringan atau dalam satu broadcast domain. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu konsep switch dan router. Nah, switch itu apa sih? Jadi, switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Jadi, menghubungkan perangkat yang memiliki satu jenis network. Kemudian ada router. Router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja ya materi mengenai bab 4 pada pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.